لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Oke teman-teman semua, yang kedua setelah kita mendefinisikan kalam, setelah kita mengetahui tentang apa itu kalam, kita harus mengetahui tentang kalimah. Al kalimatu hiya. Nah, ini definisinya ya. Hiya al-lafzu al-mufidu al-mufradu. Nah, ini definisi kalimah. Kalau dalam bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya kalimah adalah kata. Kalau kalam tadi kalimah ya. Kalau kalam dalam bahasa Indonesia kalimah. Kalau kalimah kata. Nah itu ya. Kita definisikan dulu kalimah. Kalimah adalah al-lafdu al-mufradu al-mufidu. Al-lafdu artinya tadi ya sudah suara yang mengandung huruf hijaiyah atau berbahasa Arab. Berbahasa Arab itu lafad. Berbahasa Arab. Yang kedua al-mufidu. Al-mufidu ini di sini bukan berfaedah tapi bermakna. Bermakna atau punya arti. Berpunya arti ya. Berarti yang berbahasa Arab yang punya arti al-mufradu satu. Jadi simpelnya kata lah itu kalimah itu. Yang berbahasa Arab yang berarti, punya arti dan satu, itu namanya kalimah. Contohnya ya zaitun, masjidun, zaitun. Ini satu ya, berarti satu itu zaitunnya. Masjidun juga satu, kolamun juga satu, doroba juga satu pukulan ya, doroba. Kalau seperti itu maka dinamakan sebagai kalimah. Lalu setelah kita sudah tahu kalimah, definisinya, kita perlu tahu pembagiannya. Al-kalimah aksamuhu salasatun. Kalimah itu ada 3 macam di bahasa Arab. Jadi di seluruh lafal Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 itu kan terdiri dari beberapa kalimah, banyak kalimah. Lah, tapi kalimah itu pasti kalau enggak kalimah isim, pasti kalimah fiil. Kalau enggak pasti kalimah huruf. Cuma ada 3 kemungkinan. Dari ribuan kalimah yang ada di Al-Quran itu pasti dia salah satu dari 3 kalimah ini. Karena kalimah di dalam bahasa Arab kata ada 3 ya. Cuma ada 3 kata, jenis kata. Ada kalimah isim, ada kalimah fiil, dan kalimah huruf. Kita definisikan dulu ya. Sebelum kita mengetahui ciri-cirinya, kita definisikan. Kalimah isim itu definisinya kalimah yang mempunyai arti dengan sendirinya, bermakna dengan sendirinya, dia sudah punya arti dengan sendirinya, terus dia tidak bersamaan zaman, tidak bersamaan dengan salah satu 3 zaman. 3 zaman. Zaman apa? Zaman madi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Zaman madi itu adalah zaman sudah, zaman lampau. Zaman hal itu zaman sekarang. Zaman istiqbal akan datang. Sudah, sedang, dan akan. Ini yang dimaksud dengan tiga zaman. Tidak berbarengan itu kalau kalimah isim. Bermakna dengan sendirinya dan dia tidak bersamaan dengan salah satu 3 zaman. Contohnya kolamun. Lafal kolamun itu sudah ada artinya pulpen. Dan pulpen ini tidak bisa bersamaan dengan zaman. Tidak bisa bersamaan dengan zaman. Contohnya sudah pulpen, sedang pulpen, akan pulpen, tidak pantas kemasukan salah satu 3 zaman. Maka itu dinamakan kalimah isim. Kenapa? Karena dia tidak pantas kemasukan salah satu dari 3 zaman. Itu definisi kalimah isim, pengertiannya. Yang kedua, pengertian kalimah
fiil. Fiil itu sama dalam hal bermakna. Dia bermakna dengan sendirinya. Seperti kalimat isim tadi mempunyai arti dengan sendirinya, tapi dia bersamaan. Bedanya di sini ya. Bersamaan dengan salah satu 3 zaman, yaitu zaman zaman madi lampau, zaman hal sedang, zaman istiqbal akan. Bedanya satu ya, ada persamaan ada perbedaan dengan kalimat isim. Kalimat fi'il dengan kalimat isim sama-sama sudah mempunyai arti dengan sendirinya, sama-sama sudah bermakna dengan sendirinya. Tapi kalau kalimat isim tadi tidak pantas bersamaan dengan salah satu 3 zaman, zaman sudah, zaman sedang, zaman akan. Tapi kalau kalimat fi'il malah justru dia harus bersamaan dengan salah satu dari 3 zaman. Contoh, nasoro, menolong. Nasoro ini menolong, artinya menolong, sudah punya arti menolong. Dan menolong ini pantas dikasih salah satu 3 zaman. Sedang menolong, sudah menolong, akan menolong. Pantas kan? Kalau pantas itu namanya kalimat fi'il. Terus koma, misalkan berdiri. Berdiri itu pantas dikasih zaman. Sudah berdiri, sedang berdiri, akan berdiri, maka itu adalah kalimat fi'il. Secara gampangnya kalimat fi'il kata kerja. Tapi tidak hanya kata kerja, tapi kata kerja termasuk ke dalam kalimat fi'il. Salah satu kalimat fi'il adalah kata kerja. Yang kalimat isim secara gampangnya adalah kata benda. Tapi tidak semua kalimat isim itu kata benda. Tapi kata benda itu adalah salah satu dari kalimat isim. Secara gampangnya begitu. Kalau kata benda itu kalimat isim, kata kerja itu kalimat fi'il. Semua kata benda itu semua kalimat isim. Semua kata kerja itu termasuk dalam kalimat fi'il. Tapi secara definisi, secara istilah, secara ulama ilmu nahwu ya ini tadi, bermakna kalau isim dan tidak berzaman. Kalau kalimat fi'il bermakna dan dia berzaman. Lalu yang ketiga kalimat huruf. Kalimat huruf itu kalimat yang bermakna jika digandeng dengan kalimat yang lain. Artinya kalimat huruf ini dia tidak bisa bermakna dengan sendirinya. Ya, berbeda dengan kalimat fi'il, kalimat isim. Kalimat isim, fi'il dia sudah bermakna dengan sendirinya. Tapi kalau kalimat huruf, dia sebenarnya tidak akan bermakna kalau tidak bergandengan dengan kalimat lain. Itu definisinya ya. Kalimat huruf dia akan bermakna kalau digandengkan dengan kalimat yang lain. Contoh saja kalimat huruf fi. Ini kalau sendirian sebenarnya dia tidak punya makna. Cuma kadang untuk menggampangkan, untuk memudahkan seseorang dimaknai di dalam. Padahal dia akan bermakna di dalam kalau sudah digandengkan dengan fil baiti misalnya. Fil baiti. Lah fi ini akan bermakna kalau sudah digandengkan dengan kalimat lain, di dalam rumah. Kalau hanya fi saja sebenarnya dia tidak punya arti. Karena memang kalimat huruf itu kalau dia sendirian dia tidak bermakna atau belum bisa bermakna. Itu ya definisinya kalimat isim, fi'il, dan huruf. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalimah adalah kata ya. Kalimah itu sama dengan kata. Nah, kata di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab kata itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Nah, ini udah definisinya dulu. Definisi isim itu adalah kata benda. Itu secara bahasa kata benda. Karena setiap kata benda pasti kalimat isim. Tapi kalimat isim tidak hanya kata benda. Ada makna yang lebih luas lagi, yaitu yang penting
kata yang mempunyai arti dan dia tidak pantas kemasukan salah satu 3 zaman. Zaman sudah, zaman sedang, zaman akan, zaman madi, zaman hal, zaman istiqbal. Kalau tidak pantas kemasukan salah satu 3 zaman itu namanya kalimah isim. Contohnya tadi pulpen, buku, kertas, dan lain sebagainya. Pokoknya yang tidak pantas. Pulpen tidak mungkin, sedang pulpen, akan pulpen, lagi pulpen, tidak mungkin, tidak pantas. Itu kalimah isim. Kalau kalimah fi'il, dia bermakna dengan sendirinya sama dengan kalimah isim dan dia pantas kemasukan 3 zaman. Malah dia wajib ada salah satu dari 3 zaman itu. Harus ada salah satu dari 3 zaman itu. Zaman sedang, zaman akan, dan zaman sudah. Harus ada salah satu dari 3 zaman. Dan fi'il ini kebanyakan kata kerja. Kebanyakan, karena setiap kata kerja pasti kalimah fi'il. Tapi kalimah fi'il tidak hanya kata kerja, ada yang lebih luas lagi. Yang penting bisa kemasukan 3 zaman. Contoh tidur. Tidur itu bisa dimasuki 3 zaman. Bisa sedang tidur, akan tidur, atau sudah tidur. Nah, itu bisa dimasuki zaman, bermakna itu dari kalimah fi'il. Lalu kalimah huruf yang ketiga ya. Yang ketiga kalimah huruf. Kalimah huruf adalah seperti kata sambung. Itu salah satu kalau kata sambung itu biasanya kalimah huruf. Tapi tidak semua kata sambung kalimah huruf. Karena ada kata sambung yang kalimah isim. Tapi secara kalimah huruf itu ya kalimah yang tidak punya makna secara istilah ini, tidak punya makna kalau tidak digandengkan dengan kalimah yang lain. Kalau kalimah isim, kalimah fi'il jumlahnya ribuan, banyak, bahkan miliaran, jutaan lah. Tapi kalau kalimah huruf jumlahnya terbatas. Nah, nanti kalau bisa kalimah huruf itu dihafalkan saja, karena jumlahnya terbatas, sedikit lah, tidak sampai puluhan, sampai ratusan, tidak sampai, sedikit. Nanti kita akan ketahui satu persatu kalimah huruf ini yang perlu diingat dengan kalimah huruf. Kalau kalimah isim dan fi'il itu jumlahnya ratusan, tidak perlu dihafal. Kita cukup tahu definisi dan ciri-cirinya saja untuk kita bisa mengetahui mana kalimah isim dan kalimah fi'il. Mungkin itu dulu definisi dari isim dan fi'il dan huruf. Untuk ciri-cirinya kita di selanjutnya ya.